bimbingan penulisan proposal penelitian di kelas 5A Tadris Matematika YISD Nurjati Cirebon. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Bapak. Ya. Terima kasih Eno Surtika ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mahasiswa Tadris Matematika yang saya cintai ya, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu ya dalam rangka untuk menguatkan kembali apa yang telah kita pelajari bersama ya. Jadi sepanjang penulisan proposal, sepanjang kita belajar menulis ya, belajar memahami metodologi penelitian. Jadi mungkin ada kesulitan-kesulitan, kendala-kendala, pertanyaan-pertanyaan ya. Saya sangat yakin pasti dalam prosesnya banyak mengalami itu ya. Apalagi ini adalah kali pertama kalinya belajar metodologi penelitian. Betul nggak? Betul. Ya. Kalau saya sudah kesekian kalinya, ya. Jadi waktu S1 saya dulu diajari metodologi penelitian. Waktu S2 diajari lagi metodologi penelitian. Waktu S3 diajari lagi metodologi penelitian. Itu pun masih banyak bingung, ya. Itu pun masih banyak pertanyaan saya itu. Nah, apalah lagi teman-teman mahasiswa yang masih semester 5 ya. 5 ya? Iya, Pak. Cuma baru jenjang S1, baru pertama kalinya. Ya, ini pengalaman pertama. Pasti juga mengalami yang dulu dan juga sedang ya. Saya sering juga mengalami yang begitu. Nah, karena itu kita kuatkan terus ya. Jadi sepanjang proses penulisannya ini, belajar ini kita lakukan pendampingan-pendampingan ya. Jadi nanti walaupun semester ini sudah berlalu, nanti nilai sudah muncul, itu pun proses belajarnya tidak boleh selesai ya. Proses belajarnya harus terus dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, saya ingin bahasan ini memang lebih banyak ke pembinaan ya. Suara yang agak di suara siapa ya? Bentar, saya mute dulu ya. Oke, suara sumber dari Inka. Oke, good. Nah, oke ya. Jadi silakan nanti yang kemudian ingin bersuara boleh dibuka mikrofonnya ya, bebas. Jadi yang penting nanti tidak ada suara-suara yang berisik atau mengganggu, nanti saya tutup ya, saya mute maksudnya, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran malam hari ini. Nah, saya ingin lebih banyak berdiskusi sesuai dengan kesulitan masing-masing ya. Boleh siapa dulu yang mau bercerita ya, apa yang ingin dikuatkan lebih lanjut, apa yang perlu dibantu, penjelasannya atau pengembangannya, boleh ya. Silakan siapa dulu ya, siapa dulu? Boleh siapa dulu? Saya dulu, Pak. Oke, Eno Surtika ya. Boleh. Iya. Silakan cerita ya. Apa yang sudah dilakukan atau apa yang mengalami kesulitan ya. Oke. Izin Pak, sebelumnya saya kan sebelumnya ngambil tentang efektivitas pembelajaran matematika melalui home visit di era pandemi. Melalui home visit? Iya, di era pandemi. Oke. Nah, efektivitas pembelajaran gimana tadi? Matematika melalui home visit di era pandemi. Oke, ya. Nah, rencananya mau pakai desain eksperimental. Itu bisa nggak ya, Pak? Oke, kenapa pakai desain eksperimental? Nanti kan mau pakai pembanding
apa tuh ada 2 kelompok gitu. Nanti ada kelompok percobaan sama kelompok yang ini yang pakai home visit itu. Oke. Jadi Enok memilih desainnya eksperimental karena apa? Ada alasannya karena Untuk membandingkan metode yang daring sama home visit. Oke, kenapa tidak desainnya itu kausal komparatif atau ex post facto? Kenapa? Karena ini ada data numeriknya gitu, Pak. Ada data numeriknya. Sama, kausal komparatif juga itu numerik, kelompok numerik. Kelompok sebelah kiri, kan gitu ya. Ini saya giring dulu, supaya nanti Enok memahami. Terus, kenapa tidak kausal komparatif riset? Saya lihat di jurnal-jurnal itu ada yang pakai eksperimental gitu, Pak. Ya, memang bisa ya. Mau desain eksperimental bisa, mau kausal komparatif bisa. Hanya saya ingin bertanya, kenapa Enoknya milih yang desain eksperimental? Karena lebih, gimana ya, lebih sreg aja ke itu. Lebih sreg, oke. Iya. Berarti nanti gimana ceritanya? Enok mau melakukan Nah, kan nanti kan ada pakai 2 kelas. Nah, yang satu kelas itu kan pakai home visit dan satunya pakai yang daring itu. Oke, selama misalnya 1 semester gitu ya? Iya. Terus nanti yang daring itu masuk ke tinjauan konseptual juga atau enggak, Pak? Oh, itu pertanyaannya ya? Iya. Oke, ya. Saya komentari dulu ya, apa yang direncanakan oleh Enok ya. Jadi, Enok perlu melakukannya dengan desain eksperimental kalau salah satunya adalah belum ada sekolah yang menerapkan home visit maupun daring full ya. Tapi kalau misalnya sudah ada, misalnya di Kota Cirebon itu ada beberapa sekolah yang kemarin dalam 1 semester itu menerapkan home visit. Juga ada beberapa sekolah yang menerapkan daring full, misalnya begitu ya. Levelnya sama, SMA sama-sama SMA, SMP sama-sama SMP. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka kita tidak perlu melakukan eksperimen, kan gitu ya. Kita cukup memanfaatkan menggunakan data yang sudah ada itu. Cukup dievaluasi 1 sampel yang mewakili sekolah yang menerapkan home visit dan 1 sampel sekolah yang mewakili yang menerapkan daring full. Lalu dibandingkan hasil belajar matematikanya. Kan begitu ya? Ini berarti desainnya, berarti kalau yang seperti ini desainnya adalah desain kausal komparatif riset atau ex post facto. Sudah berlalu, sudah terjadi, kan gitu ya? Dan ini karakteristik penelitian evaluasi sebenarnya ya. Desainnya ini desain ex post facto atau kausal komparatif. Tetapi kalau belum ada sekolah yang seperti itu, yang diberi perlakuan yang kayak tadi itu, belum pernah ada, atau ada sih sebenarnya, tapi tidak selevel misalnya. Satunya SMP, satunya SMA. Berarti belum ada kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Maka peneliti perlu mendesainnya dengan desain eksperimental. Kan begitu ya? Iya, Pak. Berarti ini asumsinya belum ada ya. Belum ada atau mungkin kondisinya tidak sesuai persis dengan yang diharapkan oleh peneliti. Misalnya levelnya atau apa ya. Boleh silahkan didesain eksperimental. Seperti yang tadi. Nah, berarti nanti tadi yang ditanyakan terkait dengan konsep-konsep apa yang terkait dalam penelitian ini. Ya, pasti yang pertama adalah konsep tentang hasil belajar matematika. Hasil belajar itu apa sih? Kan begitu ya. Lalu konsep juga tentang blended learning. Tadi blended ya menyebutnya ya. Apa tadi? Home visit ya, sorry. Home visit ya, sorry. Home visit learning, misalnya begitu ya. Home visit learning itu apa sih? Itu nanti dijelaskan. Lalu pembelajaran dalam jaringan atau daring itu apa sih? Nah, itu adalah konsep-konsep yang perlu
jelaskan dalam penelitiannya. Konsep-konsepnya gitu ya. Halo? Berarti kalau lebih mudah berarti pakai yang kausal komparatif karena itu kan udah ada gitu ya Pak? Ya, kalau memang sudah ada realitasnya, boleh atau bisa kita menggunakan desain kausal komparatif saja. Kita tidak perlu melakukan eksperimen, cukup apa yang sudah ada itu lalu kita bandingkan. Kan berarti sudah nanti terjadi. pakai uji Uji T T independen. independen. Iya, uji Ya. T independen sama, uji T independen. Kalaupun eksperimen juga uji T independen. Ya, sama. Hanya kalau desain eksperimen kita perlu melakukan treatment, tapi kalau kausal komparatif kita tidak perlu melakukan treatment, cukup menggali data yang sudah ada. Kan gitu ya, data yang sudah Iya, ada. Pak. Oke. Itu saja, Eno. Atau masih ada lagi? Berarti kalau pakai kausal komparatif itu harus beda sekolah atau satu sekolah? Bisa beda sekolah, bisa satu sekolah. Yang penting dua kondisi itu terpenuhi ya. Artinya kalau misalnya di sebuah sekolah itu ada kelas-kelas yang memang diberi treatment home visit, kemudian sebagian kelasnya diberi treatment daring full, maka silahkan dari satu sekolah juga tidak masalah. Tidak masalah. Kalau satu sekolah berarti kelasnya harus sama atau gimana, Pak? Oh, ya harus berbeda. Ya harus berbeda ya. Dua kelompok yang berbeda. Satu adalah kelompok yang diberi treatment home visit dan satunya adalah kelompok yang diberi treatment treatment daring itu. Ya. Kalau dia satu kelompok, maka nanti tidak bisa dikenali. Apa yang terjadi itu, ini akibat perlakuan yang mana? Perlakuan yang home visit-nya kah atau perlakuan yang daring full-nya kah? Disebut daring full itu kan berarti dia nggak ada home visit juga. Nah, sulit dikenali ya, makanya harus dua kelompok yang berbeda. Ya, biar treatment-nya itu jelas, perlakuannya itu jelas. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Ya. Masih ada lagi? Nanti boleh disambung lagi. Kalau ya, misalkan udah, Pak. Cukup, ada Pak. yang lewat. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, iya. sama-sama. Yang lain silakan ya. Dinyalakan videonya. Mas, Pak, boleh nggak, Pak? Yo, tentu boleh ya. Ini untuk semuanya ya. Ini untuk semuanya. Maaf ya, Pak, sebelumnya nggak ada gambarnya soalnya di sini gelap. Jadi Oh. di video. Ya, oke. Lampu mati ya. Kan judul penelitian Mas kan faktor penyebab menurunnya hasil belajar matematika di SMA diselenggarakan secara daring. Terus desain penelitiannya itu menggunakan pendekatan Terputus tadi, gimana? Mau nanya tentang bab 3, Pak. Bab 3. Mau nanya tentang bab 3. Ya, gimana? Yang didesain penelitian tuh, Pak. Kenapa? Kan menggunakan penelitiannya itu penelitian deskriptif. Bisa kan, Pak? Bisa. Jelaskan dulu, kenapa kok disebut penelitian deskriptif? Lalu, bentar, Pak. Baca dulu. Gelap bisa baca gitu. Aduh, deg-degan. Ya. Terus pas di teknik pengumpulan datanya itu melalui pengamatan, terus instrumennya itu instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara sama dokumentasi, Pak. Apa ada yang... Oke, saya ingin tahu bagaimana bunyi pertanyaan penelitiannya.
Bentar, Pak. Hmm. Seingatnya aja nggak apa-apa ya, tidak harus persis ya. Seingatnya. Barangkali tulisannya karena gelap nggak bisa dibaca ya. Bunyi penelitiannya itu Hmm. pernyataan penelitian atau bunyi penelitiannya, Pak? Pertanyaan penelitiannya, pertanyaan ya. Pertanyaan penelitiannya itu, Hmm. faktor apakah yang paling menentukan hasil belajar siswa matematika menurun yang diselenggarakan secara daring? Oke. Jadi faktor yang paling menentukan di antara faktor-faktor yang telah diteliti gitu tuh, Pak. Oke. Penelitian ini nanti akan didesain kuantitatif atau kualitatif? Bagaimana, Pak? Maaf. Penelitian ini nanti akan didesain dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif ya? Iya. Kualitatif, oke. Berarti nggak ada hipotesis penelitian ya? Nggak ada ya? Iya, Pak. Oke, kalau ini didesain kualitatif, maka pertanyaannya silahkan tetap seperti itu ya. Jadi Baik, Pak. faktor-faktor apakah yang bla 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 bla. Lalu peneliti berangkat ya, berangkat dengan tangan kosong menggali ya, meneliti, mengamati ya, mengamati, bertanya ya. Bertanya untuk mengetahui tadi itu faktor apa ya. Tapi Iya, kalau Pak. ini didesain kuantitatif, maka peneliti harus bisa mengajukan sebuah hipotesa. Kira-kira ada faktor apa saja yang diduga menyebabkan menurunnya itu. Misalkan lalu menduganya ada 3 faktor, yaitu faktor A, faktor B, faktor C, misalnya begitu ya. Nah, kalau ini desainnya kuantitatif. Berarti ini mau didesain oleh IMAS kualitatif ya. Iya, Pak. Kualitatif, oke. Berarti nanti teknik pengambilan datanya yang paling dominan itu adalah melalui pengamatan dan pertanyaan ya. Iya, Pak. Jadi nanti mewawancarai beberapa informan ya ke siswa yang apa ini yang diwawancarai nanti? Siswa, jadi kan di penelitiannya itu khususnya itu di kelas 12 MIA 5 tuh, Pak. Karena kan terindikasi di kelas itu tuh hasil belajar matematikanya tuh menurun gitu tuh, Pak. Oke, dalam arti siswa yang diwawancarai itu adalah siswa yang mengalami penurunan hasil belajar itu, gitu ya? Iya, Pak. Tidak semua siswa, tapi siswa yang mengalami penurunan itu diwawancarai mendalam ya. Wawancara mendalam, deep interview, Iya, wawancara Pak. mendalam. Nah, wawancara mendalam itu mungkin butuh instrumen. Silakan membuat pedoman wawancara, instrumennya. Tetapi dalam wawancara mendalam, itu pertanyaannya tidak terbatas hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam pedoman wawancara. Itu bisa berkembang. Ya, bisa berkembang lebih dalam. Jadi misalnya yang kita tulis dalam pedoman wawancara itu ada 5 pertanyaan. Tapi nanti dalam prakteknya pertanyaannya itu bisa berkembang mengalir mengikuti apa tadi respon jawaban dari informan kita itu. Begitu dia menjawab ini, kita memicu untuk bertanya lebih lanjut. Begitu dia menjawab begini, maka memicu kita untuk mengorek lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, itu yang disebut dengan wawancara mendalam. Sampai nanti kita menemukan sebuah jawaban yang paling dalam sekali. Oh, ternyata sebab yang paling utama itu adalah ini ternyata. Nah, begitu ya. Maka nanti Iya, Pak, baik, Pak. Maka nanti bacalah riset-riset kualitatif, contohnya seperti apa ya. Jadi nanti penggalian datanya banyak melalui wawancara,
Dan pertanyaannya tidak boleh tiba-tiba. Tidak boleh tiba-tiba kita bertanya, apa yang menyebabkan prestasi Anda menurun? Terus dia menjawab, karena saya tidak belajar, titik. Lalu kita berhenti. Enggak begitu ya. Jadi pertanyaan itu harus halus banget. Halus. Tidak terasa bahwa dia itu sedang digali tentang sebab-sebab menurunnya itu. Jadi harus halus banget ya. Jadi tidak langsung to the point ya. To the point. Nah, begitu ya. Nah, nanti dalam penelitian seperti ini biasanya nanti dialog wawancara itu direkam ya menggunakan recorder ya atau biasanya recorder ya. Nanti lalu ditranskrip. Nah, nanti dalam skripsi kita, transkrip wawancara itu, tanya jawab itu nanti dilampirkan dalam skripsi kita biasanya. Nah, begitu ya. Halo ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, ada lagi, Imas? Enggak ada? Berarti nanti ini penelitian... Udah, Pak. Cukup segitu aja. Ini penelitian desainnya nanti deskriptif, kualitatif ya. Penelitiannya desain deskriptif kualitatif ya. Oke. Kualitatif. Ya, deskriptif. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama ya Widya ya. Oke, siapa lagi setelah Widya? Ini harus bertanya ya. Jadi ketemu di sini, ini forumnya forum tanya jawab loh ya. Forumnya tanya jawab. Saya kasih judulnya di YouTube itu tanya jawab. Ya, bukan ceramah keagamaan, bukan ya. Oke. Siapa lagi setelah Enok dan Imas? Ninda, Pak. Siapa? Ninda. Ninda Rokaya. Oke. Boleh dinyalakan? Kalau nggak dinyalain nggak apa-apa, Pak. Kenapa ya? Kenapa? Malu, Pak, diekspos. Oh. Ya. Ya udah, saya matikan videonya aja ya. Ya udah, boleh Pak, bismillah. Bapak. Ya. Lihat, Oke, ya. Nah, begitu ya. Ya. Bapak mau nanya yang Oh, suaranya terputus-putus ya. Dari Yang lain mendengarkan suara Ninda juga samakah terputus-putus? Iya, putus-putus suaranya. Iya, Pak, putus-putus. Oke. Meren sinyal. Terputus-putus ya, Pak? Ya. Ninda. Oke, diulangi lagi. Judul yang Ninda ambil itu perbandingan metode blended learning dan daring terhadap efektivitas pembelajaran matematika siswa MAN 1 Cirebon, Pak. Oke, ini hampir mirip dengan Enok Surtika tadi ya. Enok itu tentang home visit dan daring, nanti Ninda tentang blended dan daring. Oke, ada perbedaan sedikit ya. Oke. Terus? Nah, pendekatan yang diambil itu pendekatan kuantitatif, terus jenis penelitiannya itu eksperimental, Pak. Oke, desainnya desain eksperimental. Nah, pertanyaannya tuh, Pak. Kenapa eksperimental? Karena di sini tuh masih belum ada tuh, Pak. Masih makainya daring, hanya sebatas daring. Yang Ninda bukan wawancarain. Tanya-tanya ke tetangga yang sekolah-sekolah di sekitar Cirebon tuh, Pak. Hanya menggunakan daring. Jadi Ninda pengen membandingin daring sama blended learning tuh, Pak. Oke, berarti memang belum ada ya. Belum diterapkan yang blended ya, belum. Banyaknya, Pak, juruan tuh, Pak, yang pakai blended learning. Oh, kenapa kok nggak ke SMK kejuruan itu aja? Itu yang mahasiswa tuh, Pak. Banyaknya yang mahasiswa. Kalau yang SMK, SMP, terus yang SMK gitu tuh, Pak, masih belum. Oh, masih belum, ya. Daring. Ya, oke. Jadinya desainnya eksperimental saja. Oke, good. Nanti 2 kelompok ya. Kalau lebih dari 4 kelompok bisa nggak, Pak? Lebih dari 4 kelompok.
Boleh. 4 maksudnya, Pak. Lebih Jadi- dari 4 kelompok. Jadi 2 kelompok menjadi eksperimen, terus yang 2 kelompok menjadi kelas kontrol tuh, Pak. Yang satu kelas buat eksperimen metode blended, yang kelas keduanya buat eksperimen metode daring, terus yang kelas ketiganya tanpa adanya eksperimen blended tuh, Pak. Terusan yang keempatnya tanpa adanya eksperimen daring. Oke. Bisa- Tanpa adanya Maksudnya tuh tidak perlakuan blended itu, dia diberi perlakuan apa? konvensional. Apa? Kayak Tatap muka. iya. Enggak tuh, Pak. Kan ini ceritanya pilihannya tadi ya. Kalau mau 3 misalnya, tatap muka, blended, lalu satu laginya adalah daring, kan gitu ya. Jadi kalau 3 misalnya, kelompok pertama adalah blended, misalnya, kelompok yang kedua adalah daring full, yang kelompok 3-nya adalah tatap muka ya, tatap muka. Atau dibuat urut ya, mulai dari tatap muka full ya berarti. Terus kelompok yang kedua adalah blended, berarti tatap mukanya cuma separuh. Lalu kelompok yang ketiga tidak ada tatap muka. Ini daring full, kan begitu ya? Daring full. Halo? Halo? Tadinya sih, Pak, Suaranya terputus ya. Coba suaranya kurang jelas, terputus-putus tadi. Jadi kalau didesain, oke, itu baru keluar ya. Jadi kalau didesain 3 kelompok, maka yang tadi itu ya, itu kan berbeda-beda tuh. Mau yang mana desainnya? Sebelumnya tuh, Pak, sebelumnya sih, Pak, rencananya tuh 2 tuh, Pak. Terus kan minta konsul ke cutting, katanya ditambahin aja sama yang nggak ada kayak gitu tuh, Pak. Oke. Jadi ditambahinnya jadinya 4-nya kan 2. Jadi menurut Bapak enaknya 2 atau gimana, Pak? Itu berbeda dengan cerita kakak tingkatnya ya. Kalau kakak tingkatnya itu gambarannya begini. Dia mau menerapkan sebuah media pembelajaran tertentu misalnya ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama ini selalu pakai media itu kalau belajar. Kelompok yang kedua itu sering, tidak selalu tapi sering pakai media itu. Kelompok yang ketiga jarang-jarang pakai media itu ya. Kelompok yang keempat tidak pernah pakai media itu. Jadi belajarnya tidak pernah pakai media itu. Media ini ya, contohnya ya. Nah ini cocok kalau didesain seperti itu, tanpa media, kan begitu ya. Nah kalau ceritanya Ninda itu kan soal pertemuan tatap muka ya. Maka desain yang paling mungkin kalau mau dibuat 3 kayak tadi itu. Yang ini full tatap muka yang pertama. Yang kedua tatap mukanya cuma separuh, blended learning ya. Yang ketiga tatap mukanya tidak ada sama sekali, yaitu daring full. Itu yang berbeda-beda ya. Jadi kalau mau dibuat 3, maka desainnya seperti itu. Ya. Karena istilah tidak diberi blended itu apa maksudnya? Tidak diberi blended itu. Tidak diberi daring itu apa maksudnya? Kan nggak ada. Nah, begitu ya. Dipahami nggak? Dipahami nggak? Karena tidak diberi daring itu berarti dia tatap muka namanya. Ya. Halo, tertangkap? Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Iya, Pak. Bapak. Ya. Gimana? Terputus-putus ya. Terputus. Nah, nanti ini mungkin karena suaranya terputus-putus, saya lanjut saja. Jadi nanti teknik analisisnya bisa menggunakan ANOVA karena yang dibandingkan lebih dari 2 ya.
Jadi kalau yang dibandingkan itu 2, maka nanti pakai uji T independen. Tapi kalau yang dibandingkan itu lebih dari 2, maka nanti analisisnya menggunakan analisis varian atau ANOVA. Nah, begitu ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Terdengar ya? Tadi yang saya Iya, sampaikan. terdengar. Oke, good. Jadi gitu ya. Jadi itu berbeda dengan cerita kakak tingkatnya tadi itu ya. Dia apa? Penelitiannya apa? Beda ya. Beda. Nah, setelah siapa tadi ya yang barusan itu namanya? Silakan dilanjut. Siapa sekarang? Halo? Harusnya banyak ya. Harusnya banyak yang Bapak izin bertanya. ya, Siti Lady Nabisa ya. Siti Siti Lady Nabisa. Silakan ya. Punten sebelumnya barangkali putus-putus di sininya agak bermasalah, Pak. Ya, ya. Silakan. Lady izin bertanya. Ya. Penelitian yang Lady tulis itu mengenai pengaruh education intelijen terhadap intensitas menyontek Pengaruh apa? adversity intelligence. Adversity intelligence ya. Oh ya, sudah saya pernah baca. Iya, terhadap iya, Pak. Terhadap intensitas menyontek siswa pada saat ujian secara daring learning. Oke, hipotesisnya adalah bahwa untuk kan rencana terhadap intensitas menyontek siswa saat ujian secara daring learning. Nah, izin bertanya itu mengenai kan rencananya Lady itu ingin menggunakan jenis penelitiannya kuantitatif, kemudian desainnya itu teknik analisis korelasional, Pak. Kira-kira nyambung? Betul itu ya, itu sudah betul. Jadi desain penelitiannya desain penelitian korelasional ya. Temuilah atau jaringlah nanti misalnya 100 siswa ya. Misalkan sampelnya nanti 100 siswa. 100 siswa itu kemudian diukur 2 hal ya. Diukur 2 hal. Yang pertama dia akan diukur tingkat adversity intelligensinya. Yang kedua, nanti dia juga diukur intensitas menconteknya. Intensitas ya menconteknya. Seberapa sering dia mencontek. Kan begitu ya? Iya, Pak. Jadi nanti kita perlu skala untuk mengukur adversity intelligence. Kita juga perlu untuk mengukur intensitas mencontek seseorang. 2 instrumennya ya. Tidak perlu eksperimen. Ini cukup mengukur. Ya, cukup mengukur, datanya sudah melekat dalam diri siswa. Nah, nanti analisisnya menggunakan analisis korelasi dan regresi itu ya. Jadi nanti hipotesisnya, ini kan pasti mengajukan hipotesa ya. Hipotesisnya itu adalah semakin tinggi adversity intelligence seseorang, maka intensitas menconteknya akan semakin rendah. Betul nggak? Oh iya, betul Pak. Jadi, iya. Jadi, korelasinya itu negatif ya. Tidak positif, tapi negatif. Jadi, hipotesis penelitiannya berbunyi semakin tinggi adversity, atau dibalik juga boleh. Semakin rendah adversity intelijensi seseorang, maka akan semakin tinggi intensitas menconteknya. Nah, begitu ya? Iya, Pak. Baik, nah, Pak. Oke, jadi nanti teknik analisisnya menggunakan analisis korelasional dan atau analisis regresi.
Nah, berarti untuk ujian secara daring learning-nya itu Pak kira-kira dimasukkan atau tidak ya? Misalnya hasil ujiannya gitu tuh Pak. Oh, Apa tidak tidak. perlu? Tidak. Jadi yang dilihat itu intensitas menconteknya itu. Nanti dalam pertanyaannya seberapa sering Anda mencontek ketika dalam ketika ujian ya. Ujian Pelaksanaan bla bla bla. ujian ya. Ketika pelaksanaan ujian. Nanti misalkan skalanya 1 sampai 10. Seberapa sering Oh dia iya akan Pak. menjawab, ada yang menjawab 7, ada yang menjawab pada skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, seberapa sering Anda mencontek ketika ujian berlangsung. Dia mungkin akan menjawab 7, semakin ke kanan itu semakin sering ya, semakin ke kiri semakin. Nah, begitu ya. Oh baik Terbayang Pak. ya? Terima Terbayang kasih ya? Pak. Ya. Ya. Oke, good. Di belakang Siti Lady, siapa lagi? Ini nanti kita sampai jam 9 itu maksimal ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya, kita tutup. Ada lagi setelah Lady? Marisa mau Pak. Oke, Marisa, silakan. Ya. Ini Pak. Marisa kan judul penelitiannya itu efektivitas model pembelajaran konseptual tipe inquiry dalam meningkatkan kecerdasan matematis logis siswa. Nah, berarti untuk didesainnya itu termasuk ke eksperimental ya Pak? Kenapa eksperimental? Karena kan nanti yang diukurnya itu kecerdasan logis siswanya pakai teknik pengukuran. Ya. Terus nanti datanya itu berupa numerik dan variabelnya itu bisa dimanipulasi. Variabel independennya ya. Iya. Oke, ya. Good. Iya. Ya. Dan juga belum pernah ada misalnya sekolah yang menerapkan metode apa tadi? Konseptual tipe inquiry. Belum pernah ada atau belum tersedia atau belum ada sekolah yang menerapkan itu sehingga kita perlu melakukan uji coba ya. Uji coba iya Pak. Good. Ya. Itu nanti desainnya eksperimental. Iya. Jadi setelah diberi perlakuan berupa tadi itu, maka kemudian siswa itu diukur apanya? Diukur ininya, kecerdasan matematis logisnya. Oke, ya. Menggunakan sama apa? Hasil Instrumennya belajarnya apa? Instrumennya apa? Tes berpikir logis. Oke, mengembangkan sendiri atau menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain? Yang sudah dikembangkan oleh orang lain, Pak. Ada? Ada, iya. Ada, oke. Kalau ada, maka nanti cara nulisnya untuk menggali data tentang kemampuan bla 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 akan digunakan instrumen bla 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 yang telah dikembangkan oleh bla 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 bla. Jadi peneliti tidak mengembangkannya sendiri. Nah, begitu ya. Iya. Jadi disebut instrumen itu dikembangkan oleh siapa, harus disebut namanya. Nah, begitu ya. Iya, Bapak. Oke, good. Iya. Terus untuk analisis datanya berarti masuk ke UJT independen ya, Pak? Iya, UJT independen. Iya. Ya. Kalau yang dibandingkan hanya 2. Kalau desain hanya 2 kelompok. Tapi kalau lebih dari 2, maka nanti menggunakan ANOVA, analisis varian. Ya, ANOVA. Nah, gitu ya. Contoh-contoh bisa dilihat di file yang saya bagikan yang berjudul analisis data kuantitatif. Sudah dibaca? Sudah. Nah, yang ada 27. Sudah, Pak. Ya. Oke, itu contoh-contoh itu bisa menginspirasi ya. Oh, contoh-contohnya kayak gitu ya, contohnya. Nah, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Setelah Marisa, masih ada? Masih ada? 1, 2, 3, 4,
5. Sepertinya nggak ada ya. Masih ada? Bapak, ini ada yang nanya. Mungkin karena sinyalnya di ya. sana kurang baik ya, Pak. Ada yang nanya, katanya bab 2 yang bagian A itu hanya sekedar pengertian atau boleh juga ditambahkan seperti macam-macamnya, karakteristik, dan lain-lain gitu. Oh ya, bagus ini pertanyaannya ya. Jadi bab 2 bagian A yaitu tentang tinjauan konseptual, apakah cukup hanya bicara pengertian ataukah juga bisa ditambahkan pernak-pernik misalnya karakteristik dan sebagainya. Good. Pertanyaannya bagus ya. Jadi sebaiknya jangan hanya bicara pengertian, tapi juga silakan bicara tentang komponen-komponennya, indikator-indikatornya ya. Jadi ketika bicara motivasi misalnya, sebaiknya tidak berhenti pada pengertian motivasi itu apa. Tetapi juga bicara tentang motivasi itu ternyata memuat atau terdiri atas motivasi internal dan eksternal. Misalnya begitu ya. Motivasi internal ditandai oleh bla 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 bla. Yang eksternal itu meliputi bla 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 bla. Tanda-tanda adanya motivasi itu menurut ini adalah memuat bla 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 dan seterusnya. Nah, begitu. Untuk apa itu kita sampai bicara tanda-tanda atau indikator-indikatornya itu untuk membantu kita nanti membuat instrumennya. Untuk kita nanti melakukan teknik pengumpulan datanya. Jadi ketika kita akan mengukur motivasi, maka kita untuk pengembangan instrumennya itu mengacu pada definisi dan indikator-indikatornya. Apa sih ciri-ciri adanya motivasi? Nah, itu perlu dibicarakan sehingga nanti bikin instrumennya, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaannya itu mengacu pada ciri-ciri motivasi itu. Nah, itu bagus pertanyaannya ya. Sudah tertangkap ya? Halo ya? Halo? Ya. Iya, sudah Pak. Ya, jadi begitu ya. Itu bagus, itu mengingatkan juga untuk teman-teman yang lain ya. Masih ada setelah Enok? Tadi pertanyaan titipan ya dari jamaah. Boleh ya. Yang belum tepat bergabung di majelis Zoom ya. Ada lagi setelah Enok? Bapak mau tanya lagi. Ya, silakan. Misalkan di yang konseptual itu kan boleh yang merangkum, membandingkan, atau yang mengkritik ya Pak. Nah, terus kalau dituliskan pendapat para ahlinya boleh nggak Pak? Nah, baru di bawahnya kita rangkum gitu. Atau langsung aja ke rangkuman kitanya? Sebenarnya kalau dari bacaan-bacaan kita itu bisa ditarik benang merahnya, langsung boleh dikatakan. Nanti langsung dalam kurung itu sumbernya dari ini. Itu lebih ringkas ya. Jadi tulisan yang baik itu Pak. Ringkas tapi jelas ya. Jadi kaidahnya itu adalah qolla wadalla. Sedikit tapi mengena ya. Qolla wadalla ya. Jadi kalau bisa sedikit tapi efektif, tidak perlu sebenarnya berpanjang-panjang ya, berpanjang-panjang. Justru nanti kalau seperti itu cara nulisnya, ringkas begitu, merangkum seperti itu dan mengkombinasikan atau membandingkan, maka tidak akan terdeteksi similarity karena itu asli tulisan kita. Tapi kalau tempel baru dirangkum, biasanya akan terdeteksi, oh ini sebenarnya yang ini bukan tulisan dia, ini tuh ngambil dari ini. Yang tulisan dia itu yang ini saja. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Intinya, nanti saya tidak akan melihat setebal apa proposalnya. Ya. Jadi tebel, tapi kalau ternyata banyak hanya tempelan-tempelan, itu menurut saya kurang baik ya, kurang bagus. Tipis saja, yang penting daging semua ya. Tipis saja, yang penting daging semua. Ya.
Masih ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, Anjani. Lanjutan dari yang tadi bab 2 tuh, yang bagian C. Kan itu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Nah, itu sama nggak kayak yang tadi? Jadi cuman kita, apa tuh? Tadi itu apa? Jadi cuman kita ngerangkum doang, dimasukin ke situ, apa hasil penelitian terdahulunya juga dicantumin di situ, Pak? Oh ya. Ini kaitannya dengan juga cara menulis ya. Cara menulis. Misalkan kita berhasil menelusuri ada 3 hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Misalnya ya. Ya. Cara nulisnya boleh saja begini. Ini model yang pertama ya. Penelitian terkait dengan bla 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 sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Misalnya adalah penelitian yang dilakukan oleh bla dalam kurung tahun sekian ya. Ya. Terus kemudian bla bla kan gitu ya. Ini langsung maksudnya 3 itu langsung ya. Dari beberapa hasil penelitian tersebut secara umum misalnya kalau ini hampir sama penelitiannya ya, memberikan hasil yang hampir sama. Menghasilkan temuan yang hampir sama, yaitu bahwa bla 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 bla. Itu kalau sama, ya. Itu kalau sama, bisa dirangkum begitu kan ya. Tapi kalau berbeda-beda hasilnya, telah banyak ditemukan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya. Tapi ini kalimatnya nggak bagus ya, tapi intinya hampir sama. Jadi yang intinya itu menunjukkan bahwa hasil atau temuan penelitian terdahulu itu memberikan temuan yang tidak konsisten. Misalnya A itu menemukan bahwa bla 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 ini berpengaruh positif terhadap bla bla bla. Pengaruhnya signifikan misalnya gitu. Tetapi B dalam riset yang hampir sama, tema yang sama, dia menemukan bahwa X ini memang mempengaruhi Y, tapi tidak begitu signifikan. Misalnya begitu ya. Sementara, atau bahkan si C dalam risetnya dia menemukan bahwa X ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Jadi terus kemudian diceritakan bahwa dari hasil-hasil temuan itu tampak bahwa pengaruh X terhadap Y belum, atau dibalik, belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa X itu mempengaruhi Y. Karena risetnya tadi kan berbeda-beda, ya. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguatkan sebenarnya X itu lebih kuat mengarah ke dia itu mempengaruhi atau tidak, kan begitu ya? Ya. Nah, jadi cara ngomongnya bisa begitu. Atau model yang kedua, 1, penelitian yang dilakukan oleh Firman dalam kurung 2000 yang menemukan bahwa atau yang menyimpulkan bahwa bla 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 bla. Penelitian ini lebih fokus pada bla 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 bla. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini lebih menekankan pada aspek ininya bla 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 bla. Ya, atau ditunjukkan penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya fokus pada bla 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 bla. Sementara aspek lainnya adalah juga sangat penting, yaitu bla 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 bla. Nah, ini nanti untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu untuk melengkapi penelitian yang telah ada itu. Ya. Jadi ingat kembali bahwa kita meninjau riset terdahulu itu bukan hanya untuk mengatakan penelitian saya berbeda dengan penelitian yang sudah-sudah, bukan hanya untuk itu. Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu memberi kontribusi untuk menyempurnakan atau melengkapi penelitian yang telah ada. Nah, begitu ya. Jadi jangan hanya cukup mengatakan judulnya tidak sama persis. Kalau dia X-nya berbunyi begini, sementara saya X-nya itu ini. Lalu yang penelitian yang ini yang sama Y-nya, tapi X-nya beda. Penelitian yang ini, X dan Y-nya sama-sama beda. Jangan hanya mengatakan begitu ya. Jadi ingat,
apa tujuan kita meninjau penelitian terdahulu? Apa? Apa tujuan kita meninjau penelitian terdahulu? 1, untuk mencari dasar pijakan. Jadi penelitian yang terdahulu kita jadikan sebagai dasar pijakan untuk kita kembangkan lebih lanjut. Apa yang kurang dari penelitian terdahulu itu? Ya. Apa yang perlu disempurnakan dari penelitian terdahulu itu? Dan kita melanjutkannya. Kan begitu ya? Berarti mencari dasar pijakan. Yang kedua, untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian kita. Jadi otomatis kalau penelitian yang terdahulu itu menjadi dasar pijakan untuk kita mengembangkan lebih lanjut, berarti sudah jelas ada sesuatu yang baru dari apa yang kita lakukan. Barunya kita itu adalah kalau dia itu hanya fokus melihat hasil belajar pada aspek kognitif. Sementara penelitian saya ini lebih luas dari itu. Misalnya begitu ya, ini contohnya saja. Contohnya saja. Mungkin skup kajiannya, mungkin metodenya. Dia itu dalam mengukur kecerdasan emosinya, dia menggunakan instrumen bla 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 bla. Sementara instrumen tersebut memiliki banyak kelemahan-kelemahan, misalnya menurut siapa. Nah, dalam penelitian saya ini, saya akan menggunakan instrumen yang lebih bla 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 bla. Nah, begitu ya. Jadi mungkin perbaikan metodenya, mungkin perluasan wilayah kajiannya, atau mungkin berbeda wilayah kajiannya, lokasinya, ya mungkin begitu. Nah begitu ya, halo ya. Ya Pak. Ya, jadi nanti jangan hanya mengatakan 1, penelitian yang dilakukan oleh siapa menyimpulkan bahwa bla 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 titik. 2, penelitian yang bla 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 titik. Lalu tidak jelas atau tidak kelihatan mereka itu kita tulis untuk apa? Tidak jelas begitunya. Nah, jangan begitu. Tunjukkan bahwa itu kita pakai dalam penelitian kita sebagai pijakan dan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baru dari apa yang kita lakukan. Nah, memang menulis ini pasti butuh perenungan, betul nggak? Pasti butuh membaca banyak, ya. Makanya tugas ini saya ingatkan berkali-kali, tidak mungkin dikerjakan dalam sehari atau 2 hari. Ya, begitu ya. Oke. Ya Pak, sudah. Oke, ya. Makasih Oke. Pak. Ya, Anjani ya. Ada lagi setelah Anjani? Ada, halo? Bapak Amalia izin bertanya, Pak. Oke, Amalia, silakan. Oke, silakan Amalia. Oke, Pak. Amalia kan meneliti tentang perbedaan prestasi pembelajaran matematika di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami atau pondok di Kota Cirebon ya, Pak. Nah, untuk metode penelitiannya ke data kuantitatif. Terus desainnya ke eksperimen, Pak. Itu cocok enggak ya, Pak? Saya nggak menjawab cocok atau tidak cocok. Kenapa eksperimen? Saya giring saja, saya pandu saja. Kenapa eksperimen? Ingin kan ingin melihat perbedaan kalau di sekolah umum metode pembelajarannya gimana ke siswa-siswanya. Terus dari segi dari segi jam pembelajarannya gimana gitu. Gimana? Oke, kenapa kok desainnya Saya masih bingung Pak ke desain. Tapi sudah nonton videonya ya? Sudah ya? Ya, Pak. Videonya sudah ditonton? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kenapa desainnya bukan kausal komparatif atau ex post facto? Kenapa? Apa, Pak? Benar, Pak. Kenapa desainnya bukan kausal komparatif atau ex post facto? Kenapa? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oke.
Kalau Soalnya eksperimen, Ama langsung kepikiran ke eksperimen ke. ya oke ya. Jadi yang seperti ini lebih tepat bukan eksperimen, ya. Cukup ambil sampel sekolah yang mewakili sekolah umum dan juga ambil sampel sekolah yang mewakili sekolah berbasis pondok pesantren, lalu bandingkanlah hasil belajarnya. Kan begitu ya? Bandingkanlah hasil Berarti belajarnya. Ini kausal komparatif. berarti hanya mengumpul. Iya. Jadi Berarti hanya mengumpulkan data-datanya saja ya, iya, jadi cukup ngambil hasil belajar di 2 kelompok sekolah itu ya, lalu dibandingkan. Apakah rata-rata hasil belajar siswa di sekolah umum itu berbeda signifikan dengan rata-rata hasil belajar siswa di sekolah berbasis pesantren. Tidak perlu melakukan eksperimen. Kalau melakukan eksperimen, nanti eksperimennya di mana? Ambil 2 kelas atau 2 kelompok. Satu diajar menggunakan apa? Perlakuannya berupa apa? Nggak ada. Iya sih. Nggak ada. Jadi ya sudah, mereka memang kita ambil dari sekolah umum. Dan satunya lagi mereka yang kita ambil dari sekolah berbasis pesantren. Itu nggak bisa dimanipulasi, ya, nggak bisa direkayasa. Tidak bisa kamu saya anggap sebagai siswa sekolah umum, kamu saya anggap sebagai nggak bisa begitu, ya. Jadi ini lebih tepat didesain kausal komparatif research, ya, atau ex post facto. Nanti teknik analisisnya menggunakan uji T independen, ya. T independen. Iya, Pak. Uji T independen. Nah, nanti baca file yang sudah saya sebarkan, ya. Cukup? Nah, Pak, ada lagi, Pak. Nah, untuk melihat perbedaannya berarti kita lihat dari pembelajaran di sekolah umumnya, di sekolah umum dan di sekolah Islaminya, prestasi tentang kejuaraannya, kemudian jam pembelajaran. Nah, pembelajarannya perbedaannya gimana, metode kejuaraan doang. Nah, itu bergantung bagaimana Amalia mendefinisikan hasil belajar. Di bab 2 itu kan bicara konsep tentang hasil belajar. Bagaimana definisinya? Ya. Karena kita menggali data nanti bergantung kita mendefinisikan variabel tersebut, ya. Jadi kalau kita mendefinisikannya adalah termasuk bukti-bukti yang tadi itu, ya prestasi, piala-piala, ya, maka tidak cukup nanti menggali datanya hanya dilihat dari rapot-rapotnya. Kan begitu ya? Tapi kalau kita mendefinisikannya adalah hanya aspek-aspek kognitif, ya, terbatas misalnya, maka bisa menggunakan hasil tes hasil belajar. Nah, begitu ya, halo ya. Nanti sedikit demi sedikit pasti semakin mengerti, ya, semakin mengerti. Cukup, Amalia? Halo? Iya, baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Masih ada? Terima kasih, Pak. Iya, Pak, ada titipan pertanyaan, Pak. Oh, titipan pertanyaan. Nitipnya lewat apa tadi? JNE. Lewat WA, Pak. Oh, WA. Saya kira JNE ya. Oke, silakan ya. Kalau misalkan sumber dari jurnalnya nggak ada keterangan tahun, volume, itu gimana ya, Pak? Kalau jurnal pasti ada ya. Kalau jurnal pasti ada keterangan tahun dan halaman ya. Volume itu pasti ada ya. Jadi kalau jurnal resmi, publikasinya kredibel pasti ada ya. Pasti ada. Kalau nggak ada itu mungkin dia bukan terbit di jurnal. Itu sepertinya hanya makalah ya,
terbitnya bukan di jurnal. Kalau makalah yang diseminarkan, maka sebut makalah. Makalah diseminarkan. Berjudul bla 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 bla. Ditulis oleh siapa ya. Jadi kalau jurnal pasti ada tahunnya, bahkan halamannya. Kalau jurnal itu disebut halamannya. Ya. Oke, begitu ya. Halo ya. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi setelah Amalia? Cukup? Sudah mau jam 9? Masih ada? Bapak izin bertanya, Pak. Oke, mungkin ini terakhir mungkin ya. Oke, dari siapa ini? Nur Aziza? Iya. Oke, silakan. Mau izin bertanya tentang desain penelitian, Pak. Kan dari hasil riset penelitian terdahulu itu kebanyakan, ini judul penelitian itu tentang hubungan antara kemampuan matematika dengan peningkatan kecerdasan spiritual. Nah, dari hasil penelitian terdahulu itu kan kebanyakan si spiritual itu memfungsikan kecerdasan intelektual dan emosional. Nah, Zia tuh mau tahu tentang bagaimana kecerdasan intelektual itu mempengaruhi kecerdasan spiritualnya. Jadi bagaimana kemampuan matematika itu mempengaruhi si kecerdasan spiritual. Nah, nanti desain penelitiannya itu korelasional apa eksperimental ya, Pak? Oke, ya. Lebih dekat ke korelasional ya. Tidak perlu melakukan eksperimen ya. Perlu melakukan eksperimen itu berarti nanti begini. Itu kan hubungannya juga bukan hubungan sebab akibat itu ya. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual itu hubungannya bukan hubungan sebab akibat itu, tapi hubungan korelasional. Bisa kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Itu menarik tadi. Ini penelitiannya Nur Aziza ya? Iya, Pak. Nur Aziza menarik ya. Jadi yang terdahulu sudah pernah melakukan itu ya. Jadi dari kiri ke kanan. Nanti Faiza ingin mengonfirmasi lebih lanjut dari kanan ke kiri ya. Jadi itu memang timbal balik sih dekatnya ya. Bukan hubungan sebab akibat. Ini lebih tepat desainnya desain korelasional. Jadi cukup menjumpai misalnya 50 siswa ya. Masing-masing nanti diukur dua hal. Yang pertama dia akan diukur kecerdasan spiritualnya dan yang kedua harus diukur nanti kecerdasan intelektualnya. Ya. Nah, berarti nanti ada dua. Gimana? Berarti nanti cukup satu kelas ya, Pak. Misalkan kalau mau prakteknya tuh, Pak. Oh ya, saya menyebutnya sekelompok ya. Jadi nanti bergantung siapa sih populasi yang diteliti, misalkan di satu sekolah. Nah, sampel itu intinya harus mewakili populasinya. Kalau sekolah itu ada 8 kelas, ya, sementara 8 kelas itu satu kelas dengan kelas yang lain itu tidak sama levelnya. Ada kelas unggulan, ada kelas menengah, ada kelas terbelakang, misalnya begitu. Maka sampel harus terambil dari keseluruhan tingkatan itu, ya, diambil dari kelompok ini sebagian, diambil dari kelompok ini sebagian, dan ini sebagian. Tapi kalau misalnya 8 kelas itu hampir sama karakteristiknya, maka boleh misalnya ngambil sampelnya itu satu kelas dari 8 kelas yang ada. Diambil secara acak, misalnya begitu ya. Jadi itu kaitannya dengan teknik pengambilan sampel. Nanti baca referensinya banyak ya. Intinya menjumpai sekelompok orang, ya, sampelnya sekian orang, lalu diukur dua hal tadi itu. Berarti nanti perlu disiapkan instrumennya, yaitu 1, skala pengukuran kecerdasan spiritual, 2, skala pengukuran kecerdasan intelektual. Nanti tinjauan konseptualnya bicara dua hal itu. Apa sih kecerdasan spiritual itu? Apa sih kecerdasan intelektual itu? Bla 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 bla. Nah, begitu ya. Iya, Nanti Pak. teori yang diacu, teori apa? Teorinya
Zohar dan Marcel tuh, Pak. Oke, good. Ya, bagus. Bagus, tepat itu ya. Ya. Bagus. Terus yang teknik pengambilan datanya. Teknik analisis datanya tuh sebaiknya menggunakan uji T independen apa korelasi? Ya, korelasional dong. Ya, analisis korelasi ya. Iya, Pak. Analisis korelasi. Ya, bukan uji T. Uji T itu untuk melihat perbedaan tadi itu. Iya, Pak. Kalau ini untuk melihat hubungan, analisis korelasi, ya. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih adakah setelah Nur Aziza? Pak, mau nanya satu lagi, Pak. Oh, satu lagi, ya. Mungkin terakhir ya? Ya. Tersisa 4 menit, ya. Terakhir, ya. Jadi, dalam penulisan bab 3 itu, untuk sampel atau instrumen datanya harus lengkap atau garis besarnya aja, Pak? Dalam tugas ini, garis besarnya saja, ya. Jadi, garis besarnya saja. Nanti, ya, lebih detailnya nanti ketika nulis betulan, ya. Jadi, misalnya instrumennya juga tidak harus melampirkan instrumennya. Kalau misalnya harus bikin sendiri juga tidak harus dibikin sekarang, tidak. Cukup akan dikembangkan instrumen bla 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 bla. Tidak perlu dilampirkan juga karena membuat instrumen itu lama, ya, lama. Dalam tugas ini yang penting saya memandu bagaimana alur membuat sebuah proposal itu kayak apa sih dan bagaimana belajar menulis itu aja ya. Belajar menulis. Cukup ya? Halo ya? Cukup, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Cukup, Bapak. Sepertinya cukup ya nih ya, semua ya. Halo? Pak. Iya, Pak. Oke, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Jadi ini mudah-mudahan ini membantu ya. Jadi sekali lagi bahwa mata kuliah ini memang kita ingin mengembangkan dua budaya. Yang pertama adalah budaya riset dan yang kedua adalah budaya sastra ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya. Dan itu mudah-mudahan ini membantu. Selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Malam ini. Terima kasih, Bapak.